Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Aulia Nurul Syifa dengan NPM 10020218064. Dosen pembimbing saya adalah yang pertama Ibu Dr. Coyriawati, DRA MSI, dan yang kedua adalah Ibu Parihat Kamil, DRA MSI. Kali ini judul penelitian saya adalah tentang studi fenomenologi tentang nilai-nilai dakwah melalui akun TikTok Ustadz Syam pada santri PPI 50 Lembang. Dan yang pertama yang saya akan bahas adalah tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya ambil adalah dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosial mencapai 170 juta jiwa, atau ketika dipersenkan adalah 61,8% dari total populasi pada Januari tahun 2021. Dan Indonesia tercatat sebagai 10 besar negara pengguna media sosial yang tinggi dengan persentase rata-rata menggunakan media sosial sebanyak 8-14 jam sehari. Hal ini semakin menguatkan bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat intens, familiar, dan candu, sehingga tidak ada barang sehari pun bisa lepas dari penggunaan media sosial dan internet. Nah, pada saat ini, dan dakwah adalah menurut bahasa adalah mengajak berseru tentang ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Saat ini media dakwah tidak hanya selalu menggunakan mimbar saja, tetapi bisa melalui media sosial, televisi, radio, dan lain sebagainya. Dan saat ini yang paling banyak digandrungi atau yang paling sering digunakan oleh para pendakwah adalah menggunakan media sosial. Dan media sosial saat ini banyak sekali jenisnya. Ada Instagram, YouTube, Twitter, dan TikTok. Nah, TikTok merupakan salah satu media sosial yang sangat digandrungi oleh masyarakat saat ini, karena TikTok merupakan aplikasi media sosial yang memiliki banyak fitur-fitur dan sangat mudah untuk digunakan. Banyak sekali influencer ataupun para pendakwah yang menggunakan media sosial dakwah, itu dengan TikTok. Kenapa para pendakwah saat ini menggunakan TikTok? Karena pada saat ini anak-anak ataupun remaja ataupun orang-orang sekitar kita hampir semuanya memiliki akun TikTok, dan TikTok itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Salah satu pendakwah yang menggunakan media atau sarana dakwahnya menggunakan TikTok adalah Ustadz Syam. Ustadz Syam ini adalah seorang penulis narasi ceramah Ustadz Maulana di salah satu stasiun televisi yaitu Islam Itu Indah. Beliau dikenal sebagai Qori dan kemudian ikut berceramah di program televisi yang sangat aktif menyampaikan pesan-pesan kebaikan dari ayat Al-Quran dan hadis. Ustadz Syam ini dalam akun TikToknya memiliki konten sebanyak ratusan video postingan, dan saat ini jumlah pengikut akun TikTok Ustadz Syam mencapai 3,6 M, yang diantaranya memiliki konten yang ditunjukkan untuk membagikan pengetahuannya mengenai ajaran Islam. Nah, terus yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil adalah tentang bagaimana pemahaman santri-santri PPI 50 Lembang tentang nilai-nilai dakwah pada akun TikTok Ustadz Syam. Yang kedua adalah bagaimana motif santri dalam memaknai nilai-nilai dakwah pada akun TikTok Ustadz Syam. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengalaman santri selama menjadi pengikut akun TikTok Ustadz Syam. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui dan mengkaji nilai-nilai dakwah dalam TikTok Ustadz Syam. Yang kedua, untuk mengetahui dan mengkaji motif santri dalam memaknai nilai-nilai dakwah pada akun TikTok Ustadz Syam. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengalaman santri selama menjadi followers media sosial TikTok Ustadz Syam. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah secara teoritis. Penelitian berupaya menangkap fenomena kajian dan media, terutama dalam media cyber. Dan yang kedua adalah secara praktis. Diharapkan dapat berguna bagi semua kalangan, baik itu dai ataupun masyarakat sekitar. Nah, yang selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian pertama adalah dengan wawancara mendalam, dan yang kedua adalah tentang participan observation.
Nah, yang selanjutnya adalah hasil-hasil penelitian. Jadi hasil-hasil penelitian kali ini adalah mencakup 3 hal. Yang pertama adalah pemahaman atau bagaimana pemahaman santri-santri PPI 50 Lembang MTS kelas 2 yang mengikuti atau yang menjadi followers akun TikTok Ustadz Syam, dan yang kedua adalah bagaimana motif pengikut atau santri MTS kelas 2 selama mengikuti akun TikTok Ustadz Syam, dan yang ketiga adalah bagaimana pemahaman santri kelas 2 MTS PPI 50 Lembang selama menjadi pengikut akun TikTok Ustadz Syam. Dari semua itu, eh, kegiatan dakwah yang dilakukan melalui media sosial seperti yang dilakukan oleh Ustadz Syam melalui akun TikTok-nya tentu akan dipahami oleh para santri dengan tingkat pemahaman yang pertama yang beragam. Pemahaman para pengikut TikTok Ustadz Syam antara lain adalah bisa menjadi pribadi yang giat dalam beribadah wajib dan sunnah, terus melaksanakan puasa sunnah, sholat wajib 5 waktu, dan tentang rasa syukur dengan apa yang telah Allah berikan. Yang kedua adalah motif. Motif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada because motif atau motif karena, dan yang kedua ada in order to motives atau motif untuk. Motif yang pertama kita akan membahas tentang because motif, yang artinya sesuatu yang merujuk pada pengalaman masa lalu individu. Karena itu berorientasi pada masa lalu untuk menggambarkan keseluruhan tindakan seseorang. Tindakan seseorang perlu diberi fase. Dan yang kedua adalah motif untuk atau bisa disebut sebagai in order to motives, yang artinya bahwa sesuatu merupakan tujuan yang digambarkan dengan maksud, rencana, harapan, niat, dan sebagainya, yang berorientasi pada masa depan. Motif pendorong atau alasan yang memicu para santri PPI kelas 2 MTS-nya untuk mengikuti akun TikTok Ustadz Syam adalah untuk meningkatkan rasa syukur, peningkatan berbuat baik terhadap sesama, peningkatan ibadah, dan kontinuitas dalam beribadah. Konten TikTok Ustadz Syam yang dibungkus dengan hal-hal menarik juga membuat para pengikutnya memiliki daya tarik untuk selalu melihat konten TikTok Ustadz Syam. Di antaranya adalah untuk memotivasi diri agar selalu bersyukur dan menginspirasi diri dan memperbaiki akhlak. Dan yang ketiga adalah tentang pengalaman. Dimensi pengalaman berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi yang dialami oleh para pengikut akun TikTok Ustadz Syam selama melihat kontennya. Selama melihat konten TikTok Ustadz Syam, tidak hanya pengalaman pribadi saja yang dirasakan oleh para pengikut akun TikTok Ustadz Syam, tapi pengalaman orang lain pun ikut merasakannya. Karena di dalam konten TikTok Ustadz Syam memang banyak sekali ulasan mengenai agama yang sesuai dengan zaman sekarang. Nah, dari semua itu dapat diringkas menjadi 3 pemahaman, motif, dan pengalaman. Pemahaman-pemahaman dari santri MTS kelas 2 itu adalah yang pertama peningkatan ibadah wajib dan sunnah, dan yang kedua menjadi pribadi yang lebih bersyukur dan tidak iri terhadap milik orang lain. Dan yang kedua adalah motif. Motifnya pun sangat beragam. Yang pertama ada motif untuk meningkatkan rasa syukur, yang kedua peningkatan berbuat baik terhadap sesama, yang ketiga peningkatan semangat beribadah, dan yang terakhir adalah kontinuitas dalam belajar agama. Dan yang terakhir adalah pengalaman. Pengalamannya pun terbagi menjadi dua. Ada pengalaman spiritual dan pengalaman tajribi. Dan selanjutnya adalah nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam TikTok Ustadz Syam. Nilai-nilai dakwah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada nilai akidah, yang kedua ada nilai syariah atau hukum-hukum yang Allah berikan kepada kita, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah nilai akhlak ataupun bisa kita sebut sebagai perbuatan kita, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. Dan yang pertama kita akan membahas tentang nilai-nilai syariah yang ada dalam konten TikTok Ustadz Syam. Nilai-nilai syariah ditunjukkan dari postingan yang berisi hukum membaca Al-Fatihah setelah imam ataupun sebelum imam pada saat sholat berjamaah yang menurut Imam Syafi'i. Yang selanjutnya membahas tentang syariah adalah hukum menjaga aurat bagi wanita dan laki-laki, hukum tayamum saat di pesawat dengan menunjukkan kemudahannya juga, solusi, dan lain sebagainya. Jadi Ustadz Syam itu
ketika menjelaskan di dalam kontennya, beliau menyelipkan dengan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas, sehingga para pengikutnya itu suka dengan konten yang dibuat oleh akun TikTok Ustadz Syam. Dan yang kedua adalah menunjukkan hal-hal mengenai akhlak atau perilaku. Jadi di dalam konten TikTok Ustadz Syam itu tidak hanya membahas tentang syariah, tapi beliau pun membahas tentang nilai-nilai akhlak. Nah, nilai-nilai akhlak ini yang ada dalam konten TikTok Ustadz Syam itu ditunjukkan melalui simbol dan postingan yang menunjukkan Ustadz Syam itu menggunakan pakaian modern, mengikuti zaman, melakukan pemotretan, proaktif menggunakan media sosial seperti generasi saat ini, tetapi tetap sesuai dengan akhlak Islam ataupun akhlakul karimah. Jadi Ustadz Syam itu memang salah satu ustadz yang sangat digemari karena beliau itu sangat mengikuti tren saat ini, tetapi tidak meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Nah, jadi seperti yang disebutkan tadi, Ustadz Syam itu melakukan pemotretan, menggunakan pakaian modern, mengikuti zaman, dan bahasa-bahasa yang digunakan juga itu bahasa-bahasa anak gaul, anak muda zaman sekarang gitu. Jadi pengikutnya itu pada suka dan tertarik untuk terus melihat konten TikTok Ustadz Syam. Dan nilai-nilai dakwah yang terakhir adalah tentang akidah. Hal-hal yang disampaikan oleh akun TikTok Ustadz Syam yang setelah kita bahas tadi adalah nilai syariah dan akhlak, yang selanjutnya adalah nilai-nilai akidah. Jadi Ustadz Syam pun memasukkan nilai akidah ke dalam postingannya di TikTok itu. Nah, yang disampaikan melalui feed atau postingan yang berisikan hal sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan cinta kepada Allah yang abadi, bukan berharap kepada makhluknya. Fenomena anak-anak zaman sekarang ini menghalalkan apapun untuk pasangannya, atau yang biasa kita sebut itu sebagai bucin atau budak cinta. Yang selanjutnya kemudian postingan yang berisi penghayatan mengenai kematian dari postingan mengenai Syekh Ali Jaber. Nah, jadi yang terakhir adalah kesimpulan. Para pengikut akun TikTok-nya menggambarkan bahwa dalam setiap pesan dakwahnya mengandung nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak. Nilai akidah yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketauhidan dalam upaya mengesahkan Tuhan. Seperti yang dijelaskan tadi, Ustadz Syam itu mengajarkan kita untuk selalu percaya kalau Allah itu satu ataupun Allah itu esa. Di dalam kontennya itu Ustaznya membahas tentang itu. Dan selanjutnya adalah nilai akhlak. Nilai akhlak yang terkandung dalam pesan dakwah dalam konten TikTok Ustadz Syam merupakan hasil dari pemaparan informan bahwa konten TikTok Ustadz Syam banyak mengisahkan akhlak-akhlak tauladan yang dapat dijadikan contoh oleh para pengikutnya. Jadi yang tadi kita bahas nilai-nilai dakwah yang ada pada konten TikTok Ustadz Syam itu dengan cara beliau mengikuti zaman tetapi tidak meninggalkan ajaran-ajaran agama Islam seperti dari cara berbicara atau cara bahasanya, terus yang selanjutnya cara berpakaian dan lain sebagainya. Tetap meskipun Ustadz Syam ini mengikuti zaman, tetapi beliau tidak meninggalkan ajaran agama Islam kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah nilai syariah. Nilai syariah yang terdapat di dalam akun TikTok Ustadz Syam terkandung dalam setiap konten-konten yang memaparkan hukum Islam, baik hukum Islam yang langsung berhubungan dengan Allah atau hukum Islam yang berhubungan dengan sesama manusia. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.